Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rupanya, Iblis Pisau Terbang tidak sanggup berhadapan dengan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212, mengakibatkan dia dan adiknya Warok Grimbil harus angkat kaki dari sana. Bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kau datang dari mana, rambut gondrong? Tanya si kakek. Desa? Desa mana? Yang ditanya membetulkan duduknya, memperhatikan si kakek dengan pandangan meneliti. Si kakek justru tertawa lebar. Waktu tertawa jelas kelihatan tak ada sepotong gigi pun yang masih tumbuh di gusi atas maupun bawah. Aku bukan menyelidik ya, kata si kakek. Hanya orang-orang dengan maksud tertentu yang suka menyelidiki orang lain. Betul, kau betul sekali anak muda. Kakek hidung pesek angguk-anggukan kepalanya, lalu dikeluarkannya sebuah dompet tikar pandan. Kau merokok? Si pemuda menggeleng. Orang tua itu mencabut sebatang rokok kaung, menyalakannya, lalu duduk menyedarkan punggung ke dinding kedai, memandang ke arah pintu. Kau sendiri siapa, kek? Kini pemuda rambut gondrong ganti bertanya. Sama sepertimu, tamu di kedai ini. Hanya aku sudah kakek keriput dan kau masih muda. Tua bangka konyol, maki si gondrong dalam hati. Sementara si kakek mengembuskan asap rokoknya tinggi-tinggi ke udara. Saat kemudian dia membuka mulut kembali. Kuperhatikan sudah 4 malam ini kau datang kemari. Apa kecantikan dan kegenitan anak gadis pemilik kedai ini telah membuatmu tergila-gila. Kulihat kau tadi bercanda dengannya, bahkan kedipkan mata segala. Matamu yang tua itu ternyata belum lamur, malah tajam sekali, kek. Sudah kodrat alam jika pemuda tertarik dengan gadis cantik, tak dapat disalahkan. Tapi kau yang sudah begini, apakah ikut tertarik dengan gadis itu, kek? Kalau tak salah, kau pun sudah 4 malam datang kemari, kan? Si kakek tertawa mengekeh hingga hidung yang lebar itu jadi tambah lebar dan tambah pesek. Sekalipun aku tergila padanya, mana mungkin dia suka padaku? Bisa aku keblinger sendiri. Habis berkata begitu, si kakek kembali tertawa lalu menyambung. Anak muda, aku tak akan mengganggumu lagi. Aku juga mengantuk dan ingin tidur sebentar. Lalu dia kembali ke tempat duduknya semula. Hanya sebentar, sudah terdengar dengkuran yang tidak sedap. Wiro Sableng, si pemuda rambut gondrong tadi kembali meluncurkan kakinya dan kedua matanya ditutupkan setengah terpejam. Hampir 1 kali peminuman teh berlalu ketika kedua mata murid Eyang Sintu Gendeng dari Gunung Gede itu tampak membesar dan memandang ke arah pintu kedai. Seorang pemuda bertampang keren masuk dengan langkah tegap. Dia langsung duduk di belakang meja. Sepasang matanya yang sipit tidak berkesip dan selalu tertuju pada Sri Wening. Si gadis yang merasa diperhatikan balas memandang dan tersenyum genit lalu mendekati pemuda itu.
Orang gagah, kau datang dari mana? Sapa Sri Wening. Cuping hidung tamu yang ditegur tampak bergerak-gerak. Kedua matanya membesar sedikit. Datang dari Jawa, Dik. Bukankah namamu Sri Wening? Ah, kau sudah tahu namaku. Rupanya namaku diterbangkan angin sampai jauh. Anak gadis Pak Tanu itu kembali melayangkan senyum memikat. Tentu, parasmu yang cantik jelita laksana harumnya bunga yang diterbangkan angin kemana-mana. Oh iya, siapa namamu kalau aku boleh tahu? Tanya Sri Wening melanjutkan. Prana. Hanya Prana, tak ada sambungannya. Si pemuda menggeleng. Pendek amat namamu, tapi bagus, sebagus orangnya. Nah, sekarang katakan, kau mau makan apa? Mau minum apa? Tamu itu menyebutkan makanan yang diinginkannya dan juga memesan tuak harum 1 buli-buli penuh. Sambil menunggu pesanannya, dia memandang berkeliling. Tak banyak yang menarik perhatiannya dalam kedai itu. Juga terhadap pendekar 212 yang tidur-tidur ayam serta orang tua berhidung pesek yang mendengkur tak berapa jauh dari Wiro. Boleh aku menemani makan? Tanya Sri Wening manja. Begitu selesai meletakkan hidangan di atas meja. Hah, tentu saja. Jawab Prana gembira. Diambilnya sebuah kursi dan diletakkannya dekat-dekat ke kursinya. Lalu dipersilakannya Sri Wening duduk di situ. Tangan kanan menyuap makanan, sedang tangan kiri memegangi pinggul gadis pemilik kedai itu. Bagi Sri Wening yang genit, hal ini belum pernah dilakukan lelaki lain sebelumnya. Memang banyak yang suka mencubit tangannya, tapi memeluk begitu benar-benar satu keberanian luar biasa. Bagi Pak Tanu dan istrinya yang memang sengaja memancing para tamu dengan kecantikan anaknya, hal sejauh itu tidak diharapkannya. Tamu-tamu lain di kedai itu juga memperhatikan dengan mata melotot. Ada yang dongkol, ada yang menganggap tindakan Prana kurang ajar, tapi ada juga yang iri. Hanya 2 orang tamu yang sepertinya tidak peduli, yakni Wiro Sableng dan si kakek hidung pesek. Selesai makan, Prana meneguk tuak dalam buli-buli sampai setengahnya. Wajahnya yang putih kelihatan menjadi merah. Masakannya enak apa tidak? Tanya Sri Wening. Dia juga merasa risih dan hendak berdiri. Tapi pelukan tangan Prana di pinggulnya yang kencang sekali membuat dia hampir tak bisa bergerak. Enak sekali, pasti kau yang memasaknya bukan? Sri Wening mengangguk. Meski semua makanan yang dijual di kedai itu, ibunya lah yang memasak. Dia hanya tahu bersolek dan menunggu tamu. Prana menuang lagi tuaknya. Mukanya makin merah. Tiba-tiba ditariknya kepala Sri Wening, lalu diciumnya. Wajah gadis itu bertubi-tubi. Si gadis menggeliat dan meronta, serta berseru tegang, setengah marah, setengah takut. Semua orang dalam kedai tampak terkejut. Hah? Pak Tanu dan istrinya terkesima saling pandang. Tiba-tiba Pak Tanu berdiri dan melangkah cepat ke meja Prana, membentak keras. Hei, manusia kurang ajar! Lekas bayar makanan dan tuak itu, lalu angkat kakimu dari kedaiku. Dibentak begitu, si pemuda tenang-tenang saja seperti tak mendengar. Malah tangannya merayap lebih berani. Yang satu masih melingkar di pinggang Sri Wening, satunya lagi bergerak ke dada. Pak Tanu cepat menarik anaknya dari pelukan Prana, tapi tak berhasil. Lepaskan anakku! Teriak Pak Tanu. Prana mengekeh. Bukankah kau sendiri yang sengaja menyuruh anakmu melayani tetamu, mengandalkan kecantikan dan kegenitannya supaya dapat banyak uang? Sekarang dia tengah melayaniku. Kenapa kau justru jadi marah? Jangan takut, aku tak akan lupa membayar harga makanan dan itu. Malah akan kutambah dengan harga kehangatan tubuh anakmu. Marah Pak Tanu tak terbendung lagi. Diambilnya buli-buli arak dari atas meja lalu mengangkatnya tinggi-tinggi.
Jika kau tak lepaskan anakku dan segera membayar, kupecahkan kepalamu, ancam Pak Tanu. Prana Ganda tertawa. Dia sama sekali tidak pedulikan ancaman pemilik kedai, malah kini dengan kurang ajar, tangan kanannya menyelinap di balik dada pakaian Sri Wening. Manusia bejat, haram jadah, maki Pak Tanu. Tangan kanannya bergerak menghantam buli-buli tua ke kepala Prana. Bagaimana selanjutnya? Apakah Pak Tanu bisa menghentikan aksi kurang ajar Prana? Marah Pak Tanu tak terbendung lagi. Diambilnya buli-buli arak dari atas meja, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Jika kau tak lepaskan anakku dan segera membayar, pecahkan kepalamu, ancam Pak Tanu. Prana Ganda tertawa. Dia sama sekali tidak pedulikan ancaman pemilik kedai, malah kini dengan kurang ajar, tangan kanannya menyelinap di balik dada pakaian Sri Wening. Manusia bejat, haram jadah, maki Pak Tanu. Tangan kanannya bergerak menghantam buli-buli tua ke kepala Prana. Tetapi pemilik kedai ini jadi kaget ketika mendapatkan dirinya tahu-tahu sama sekali tidak dapat bergerak. Tangan dan sekujur badannya kaku. "Hei, kenapa diam saja?" tanya Prana. "Bukankah kau hendak menghancurkan kepalaku?" "Setan alas, aku tak bisa menggerakkan tanganku, tapi aku tak bisa bergerak," seru Pak Tanu dengan mata melotot. Rasa takut lebih banyak daripada rasa heran. Semua orang yang menyaksikan dan mendengar ucapan pemilik kedai itu jadi melengak kaget. Pada saat itu pula, Sri Wening merasakan sesuatu tusukan pada punggungnya. Tuk, tuk. Setelah itu, dia juga tak dapat bergerak. Dia hendak berteriak, tapi mulutnya pun tak mau membuka. Lidahnya seperti keluh. Ia sama sekali tak dapat mengeluarkan suara. Dari balik pakaiannya, Prana mengeluarkan beberapa keping uang dan dilemparkannya di atas meja. Tring! Uang ini cukup banyak untuk membayar makanan, tuak, serta anak gadismu ini. Karenanya, aku berhak untuk membawanya sekarang. Selesai berkata begitu, Prana langsung berdiri dan memanggul Sri Wening di bahu kirinya. Kau mau bawa kemana anakku? Teriak Bu Tanu seraya berlari mendatangi. Oh, kau ibunya, ujar Prana. Tak usah khawatirlah, aku akan membawa anakmu sebentar saja dan tenang saja ya. Prana lambaikan tangannya pada Ibu Sri Wening yang tak berlari mendatangi langsung tertegun, mematung tanpa bisa bergerak lagi di samping suaminya. Kedua suami istri ini berteriak-teriak minta tolong. Tolong anakku. Kedai itu jadi hingar-bingar. Beberapa orang tamu muda segera menghadang di pintu depan. Kalian mau menghalangiku? Teguh Prana dengan pandangan angker. Hei penculik, lepaskan gadis itu kalau mau selamat. Teriak seorang pemuda bertubuh tinggi besar. Prana menyeringai. Aku muak melihat tampangmu. Pergilah. Hadik Prana seraya mendorongkan telapak tangan kanannya ke depan. Pemuda itu kontan menjerit dan tubuhnya terlempar keluar kedai, jatuh di jalanan yang becek. Beberapa orang segera menghunus senjata dan mengurung Prana. Aku peringatkan pada kalian, lebih baik menyingkir, bentak Prana. Bangsat penculik, makan pisauku ini. Dari samping, seorang menghujamkan pisau panjang ke arah lambung Prana.
yang diserang menggeser tubuhnya dengan cepat. Srap! Di lain kejap, tempelengnya sudah menghantam kening penyerang. Plak! Pemegang pisau melintir dan jatuh di lantai tanpa bisa bangun lagi. Beberapa tamu lain yang juga berusaha menyerbu mengalami nasib sama, dihantam pingsan satu demi satu. Gerakan Prana cepat sekali, tanda dia memiliki kepandaian silat yang tidak sembarangan. Sampai saat itu, baik pendekar 212 Wiro Sableng maupun si kakek hidung pesek tetap saja duduk tenang-tenang di tempat masing-masing. Yang satu tidur ayam, yang lain mengerok terus. Namun ketika Prana melangkah ke arah pintu, tempur si kakek tiba-tiba berhenti dan terdengar satu bentakan. Manusia bernama Prana, tunggu dulu, jangan cepat-cepat pergi. Langkah si pemuda tertahan. Dia rasa-rasa sudah pernah mendengar suara mirip-mirip seperti orang yang membentak itu. Ia pun berpaling. Dilihatnya, orang tua pesek yang tadi mendengkur berdiri dari kursi dan melangkah ke hadapannya. Prana bertindak waspada. Jika si kakek mengetahui apa yang terjadi, berarti tadi ia tidak tertidur pulas dan mendengkur. Prana, kau kenal aku? Tanya si kakek. Ada untung apa aku kenal dengan kakek-kakek peot macammu? Aku tak punya banyak waktu untuk bicara. Prana memutar tubuh hendak berlalu, tapi si kakek pesek memegang bahu kanannya. Pegangannya laksana tinggian batu besar. Terkejutlah si pemuda penculik. Orang tua, siapa kau sebenarnya? Desis Prana. Sepasang matanya menyipit kejam. Pandanglah parasku yang buruk ini, Prana. Pandang baik-baik, berkata si kakek. Prana menatap wajah tua itu dalam-dalam. Aku tidak kenal kau, dan jangan ikut campur urusanku, kata Prana akhirnya dan siap hendak berlalu. Tiba-tiba, orang tua itu menggerakkan tangan kanannya ke wajahnya. Sehelai kulit tipis yang selama ini menutupi mukanya dan merupakan topeng tipis terbuka, kini kelihatan wajahnya yang asli. Ternyata wajahnya putih bersih meskipun penuh dengan keriput ketuaan. Hah? Guru? Suruh Prana tersentak kaget begitu dia melihat wajah asli orang di hadapannya. Demikian kagetnya pemuda itu hingga sampai mundur beberapa langkah. Si orang tua bergumam. Betul, aku memang gurumu yang bernama Jagat Kawung. Rupanya kau masih bisa mengenali guru yang telah kau nodai dengan segala perbuatan-perbuatan terkutukmu selama ini. Warangas, aku menyesal seumur umur telah mengambilmu jadi murid. Lepaskan gadis itu dan bersiaplah untuk menerima hukuman. Guru, aku tak mengerti maksud ucapanmu, tukas Prana yang oleh si kakek tadi disebut dengan nama aslinya yaitu Warangas. Turunkan gadis itu, bentak Jagat Kawung. Aku telah memutuskannya untuk membawanya, jawab Prana alias Warangas. Sepasang mata si kakek berkilat-kilat karena kemarahan luar biasa. Di situ jelas terlihat kebejatanmu dan kau masih hendak berpura-pura di hadapanku. Kepandaian yang kuberikan padamu kau pergunakan untuk berbuat kejahatan, merusak rumah tangga orang, mempermainkan istri orang, menodai gadis-gadis. Kau muncul dengan berbagai nama, sebagai Dipa Singara, sebagai Handaka, sebagai Prana. Namun kau tetap Warangas, manusia busuk terkutuk, pemuda hidung belang bejat di atas jagat ini. Turunkan gadis itu, Warangas. Tidak. Kau membangkang perintah gurumu. Jika kau berani menghukumku, mulai detik ini aku tidak menganggapmu sebagai guru lagi, jawab Prana alias Handaka alias Dipa Singara alias Warangas. Kalau begitu, siaplah untuk mampus. Jagat Kawung mencengkramkan tangan kirinya ke muka muridnya yang aslinya bernama Warangas itu. Tangannya yang satu lagi mencengkram ke perut.
Inilah yang disebut gerakan maut sepasang cengkraman Garuda Sakti. Warangas cepat menyingkir. Dia tahu kehebatan gurunya. Karena begitu berhasil mengelakkan serangan tadi, cepat-cepat dia menurunkan Sriwening. Terlalu besar resikonya menghadapi sang guru dengan masih memanggul gadis itu. Guru, harap kau mau membendung kemarahan dan tidak menurunkan tangan kasar. Manusia laknat, jangan panggil aku guru dan tak perlu mulut busukmu banyak bicara. Kembali Jagat Kaung berkelebat, tapi kembali pula Warangas berhasil mengelakkan diri. Bagaimana kelanjutan pertarungan antara pemuda bejat Warangas melawan sang guru Jagat Kaung? Manusia laknat, jangan panggil aku guru dan tak perlu mulut busukmu banyak bicara. Kembali Jagat Kaung berkelebat. Tapi kembali pula Warangas berhasil mengelakkan diri. Di samping luapan amarah, Jagat Kaung juga jadi heran melihat ilmu yang dimiliki Warangas jauh lebih maju dari kepandaiannya yang pernah diturunkannya dulu. Maka tanpa membuang waktu, Jagat Kaung segera keluarkan jurus-jurus serangan ampuhnya. Serangannya datang bertubi-tubi laksana hujan mencurah. Kedai itu bergetar oleh sambaran-sambaran angin kedua orang yang baku hantam. Dalam kelebatan tubuh hanya merupakan bayang-bayang saja. Tiba-tiba terdengar teriakan Jagat Kaung. Hah! Teriakan ini disertai dengan berkiblatnya sinar merah menyala laksana lidah api, menyambar ke arah tubuh Warangas. Inilah pukulan paling hebat yang dimiliki Jagat Kaung. Selama 15 tahun meyakini ilmu kesaktian tersebut, tak satu kekuatan lawan pun yang sanggup menghadapinya. Sudah dapat dibayangkan oleh orang tua itu bagaimana tubuh muridnya yang terkutuk itu akan meleleh matang dihantam pukulan sakti bernama pukulan baja merah itu. Namun sesaat kemudian jadi melengak sewaktu menyaksikan bagaimana dari dua telapak tangan muridnya menderu keluar larikan sinar putih yang sanggup menahan dan menangkis pukulan baja merah. Tidak dapat tidak, pastilah Warangas telah berguru pada seorang sakti lainnya, pikir Jagat Kaung. Di lain pihak, meskipun Warangas kelihatan sanggup menghadapi pukulan sakti gurunya, namun saat itu kedua telapak tangannya terasa panas, laksana terpanggang dan berwarna merah. Sedang dari mulutnya keluar darah membuih. Warangas cepat keluarkan beberapa butir obat dan menelannya, lalu kerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang dirasakannya berdenyut sekali. Kedua matanya yang sipit tampak merah, pandangan buas beringas. Tua rentah keparat, kau rasakan pembalasanku, ketak Warangas. Tangannya bergerak ke balik pakaian. Srap! Sebuah benda hitam bertebar membentuk setengah lingkaran. Paras Jagat Kaung kontan berubah melihat benda di tangan murid murtad itu. Jadi benarlah kabar yang didengarnya selama ini bahwa Warangas memiliki senjata luar biasa, sebuah kipas sakti berwarna hitam. Hah? Kipas pemusnah raga? Desis Jagat Kaung. Murid keparat, dari mana kau dapatkan benda itu? Nada pertanyaanmu jelas bahwa nyalimu menjadi ciut. Dari mana aku dapatkan benda ini? Bukan urusanmu. Kalau kau tidak puas dengan jawabanku, silakan tanya nanti pada iblis-iblis di neraka. Warangas lalu gerakan tangan kanannya yang memegang kipas. Seladik sinar hitam pekat menggidikan keluar menyambar dari kipas memusnah raga. Jagat Kaung berseru keras dan angkat kedua tangannya ke atas. Dua larik pukulan baja merah menyembur. Orang tua ini tidak yakin bahwa ilmu kesaktiannya itu
bakal dapat melindungi dirinya dari serangan kipas sakti lawan. Tapi daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali, lebih baik melepaskan pukulan itu. Ketidakyakinan jagat kaum memang beralasan. Terlihat dengan nyata bagaimana sinar hitam pekat memukul dua larik sinar merah. Selanjutnya, sinar hitam kipas pemusnah raga terus menggempur ke arah seorang tua. "Celaka, matilah aku sekarang," keluh jagat kaum dalam hati. Dia berusaha membuang diri ke samping namun kasib. Di saat yang sangat kritis, dari samping tiba-tiba terdengar suara menderu laksana bumi dilanda air bah. Sinar hitam tampak bergoyang-goyang lalu terdorong keras ke samping dan musnah tak berbekas. Jagat kaum yang merasa dirinya diselamatkan oleh gelombang angin yang datang dari samping tadi menjadi amat terkejut. Lebih-lebih Warangas yang berdiri di seberang sana. Guru dan murid serentak sama-sama berpaling. Di sudut sana, Pendekar 212 Wiro Sableng perlahan-lahan bangkit berdiri dari kursinya seraya garuk-garuk kepala. Guru dan murid hendak saling berbunuhan. Wah, sayang sekali. Apalagi kalau sang guru sampai celaka di tangan muridnya yang murtad. Orang tua, serahkan Warangas padaku. Aku memang sudah lama mencarinya. Dosanya sudah lewat dari takaran. Sebelum jagat kaung sempat bicara, Warangas sudah membuka mulut. "Pemuda rambut gondrong, apa perlumu ikut campur urusan orang lain? Hei, untuk membasmi manusia bejat macammu, orang tak perlu mencari segala macam alasan," saut Wiro. "Kalau begitu, kau mencari mati." Lalu Warangas alias Handaka alias Dipasingara alias Prana mengebutkan kipas pemusnah raga. Sinar hitam pekat kembali berkiblat. Murid Eyang Sinto Gendeng tak tinggal diam. Untuk kedua kalinya, dia lepaskan pukulan sakti. Dewa Topan menggusur gunung. Ketika kedua kekuatan sakti itu saling bentrokan, kedai Pak Tanu tak sanggup lagi menahan hebatnya getaran. Meja dan kursi berpelantingan. Dua buah tiang kedai patah, salah satu dinding bobol. Orang-orang yang pingsan dan bergeletak di lantai mencelat. Beberapa di antaranya putus nyawanya. Sri Wening dan kedua orang tuanya dalam keadaan tertotok juga ikut mentar keluar kedai. Warangas merasakan sekujur tubuhnya bergetar. Kipas saktinya hampir terlepas. Ketika dia memandang ke bawah, ternyata kedua kakinya telah amblas sedalam sepertiga jengkal ke lantai tanah kedai. Jagat kaung sendiri terhuyung-huyung hampir jatuh. Kurang ajar. Siapa bangsat gondrong ini sebenarnya? Maki Warangas dalam hati. Diam-diam hatinya jadi tergetar. Belum yakin kalau serangannya benar-benar bisa ditahan lawan, maka dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya kembali dia kebutkan kipas sakti. Sinar hitam menggigitkan kembali menderu dan melabrak ke arah Pendekar 212 Wiro Sableng. Wiro melepaskan lagi pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Keadaan kedai Pak Tanu semakin porak-poranda. Warangas yang menyadari bahwa sinar hitamnya tak mampu menandingi pukulan lawan yang menggemuruh cepat melompat jauh-jauh. Wiro merasakan dadanya berdenyut. Dia cepat memburu ketika di depan sana jelajah Warangas menangkap tubuh Sri Wening. Jagat kaung ikut mengejar. Tubuh Warangas lenyap di luar kedai menyelinap dalam kegelapan malam. Tapi baik mata Wiro maupun jagat kaung tak bisa ditipu oleh kegelapan. Dalam waktu singkat, keduanya berhasil mengejar dan berada di belakang pemuda penculik itu. "Hei, para tidung belang, tempat larimu satu-satunya adalah kematian," teriak Wiro. "Anjing kurap, nyawa anjing mulu yang bakal minggat ke neraka malam ini," satu bentakan garang menimpali. Wiro terkejut. Yang membentak bukanlah Warangas tapi orang lain. 3 sosok tubuh berkelebat di kegelapan. Pendekar 212 terpaksa hentikan pengejarannya. Demikian pula jagat kaung. Gerakannya tertahan oleh hadangan 3 orang tak dikenal.
ini membuat Warangas lolos dan lenyap bersama gadis boyongannya. Sialan, kalian siapa? Bentak Wiro pada 3 orang yang menghadang di hadapannya. Siapakah 3 orang yang menghambat laju lari Wiro Sableng alias Pendekar, Kapak Maut, Naga Geni 212 dan Jagat Kawung? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.